Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir. Pak Jokowi marahnya karena semestinya pergerakan ekonomi ini yang didorong oleh usaha kecil menengah yang ada di Indonesia yang menyerap begitu banyak tenaga kerja mestinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi yang terjadi adalah konsumsi barang-barang produksi ini kalah dengan impor dari berbagai negara yang konon kabarnya dengan dalih produk kita masih belum bisa bersaing. Nah inilah yang kemudian membuat Presiden miris mengapa kita melakukannya padahal semestinya kita mendorong agar industri ini bisa berkembang karena kualitasnya pun dalam berbagai catatan ini sudah mampu bersaing. Tetapi tetap dikeluhkan harganya belum kompetitif. Apakah memang demikian? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Jokowi marah, Indonesia banjir barang impor. Kita coba konfirmasi dulu deh kepada Bang Faisal karena di sini nanti juga ada Bang Faisal dan saya perkenalkan satu persatu narasumber saya. 3 orang sudah ada di studio bersama saya. Yang pertama tadi sudah saya mention ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal sehat? Sehat, alhamdulillah. Boleh mungkin pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa. Kalau Bang Faisal senyumnya sudah begini, biasanya ada banyak catatan yang baik dalam tanda petik untuk bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Selanjutnya ini perdana Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Bapak Abdullah Azwar Anas. Mas Anas sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat Pak Kepala, akhirnya setelah dilantik berkenan untuk hadir di sini. Terima kasih. Dan tentunya ada anggota Komisi 6 DPR RI, Bang Deddy Yefri Sitorus. Bang Deddy apa kabar? Kabar baik, selamat malam semua. Tetap sehat ya Bang? Sehat, harus selalu sehat. Walaupun mumet masalah minyak goreng, tapi untuk urusan ini harus terus sehat. Cuma mumet muter-muter udah. Dan bergabung bersama kami Bapak Hanung Harimba Rahman, Deputi Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Hanung, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, Pak Azwar Anas, Pak Deddy, Pak Faisal, selamat malam. Malam. Pak Hanung sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Brigita. Terima kasih Pak Hanung sudah berkenan menyempatkan waktu bergabung bersama kami ya Pak. Siap. Saya ke Bang Faisal seperti tadi janji saya. Bang, catatannya apa memang sedemikian besar kalau dari pengamatan Bang Faisal? Cara melihatnya barangkali bisa dua ya. Pak Jokowi, saya enggak tahu nih ya titik beratnya mana. Pak Jokowi prihatin karena uang APBN digunakan untuk pengadaan barang impor yang banyak, dalam negerinya cuma 14. Nah itu hak negara ya untuk menggunakan APBN itu untuk kepentingan ekonomi kita. Tapi kalau dikatakan kita dibanjiri import, yang dimaksud Pak Jokowi kan import barang konsumsi kan, pensil, pen, seragam polisi kalau tidak salah ya, kurang beralasan. Karena apa? Impor barang konsumsi itu hanya 10%. Oke. Hanya 10%. Sekitar ya, kadang-kadang 9, kadang-kadang 11, enggak 11 enggak pernah, 10, 8, 10%. Nah kemudian 15% adalah barang modal. Oke. Jadi 10 tambah 15, 25, 75%-nya bahan baku. Oke. Bahan baku, jadi komponen, macam-macam lah ya, pokoknya bahan baku. Nah, jadi kalau konsen Pak Jokowi dibanjiri barang import, jauh api dari panggang, seperti yang dicontohkan oleh Pak Jokowi ini. Saya bawa contoh-contoh misalnya. Saya penasaran nih tadi yang dibawa sama Bang Faisal. Pensil itu enggak sembarangan ya, butuh teknologi yang keren, ada juga teknologi yang rendah. Ini buatan Jerman ini, ya. Kegunaannya buat bisa scan di komputer. Kemudian ada yang murah, ada ada satu. Oh, enggak terbawa. Di rumah saya ada Rp1.000 satu pensil itu, buatan China. Kemudian ini pensil yang ada di dalam pen. Oke. Ini kita teknologinya belum bisa, karena tipis sekali itu yang 0,5 itu diproduksi ini oleh Mitsubishi. Jadi pakai teknologi tinggi. Nah jadi
Bergantung kita bicara apa. Ini buatan Korea 0,9 yang tebal gitu ya. Macam-macam lah. Ini pen dan ada pensilnya juga yang bisa dihapus. Pen bisa dihapus. Jadi macam-macam. Nah, kita mau pilih yang mana? Kita tidak bisa semua produksi ini. Kita pantasnya yang mana? Oh, barangkali yang ini cocok ini. Ya, ya. Karena ini ada komponen kayunya dan ini kayu-kayu sisa. Nah, kita banyak nih di sini. Singapura enggak bisa nih bersaing dengan kita gitu. Nah, jadi kita enggak bisa semua. Nah, kemudian Pak Jokowi juga concern dengan seragam polisi yang katanya juga diimpor. Ya. Pada saat yang sama, perusahaan tekstil dan garment yang besar di Solo itu mengekspor peralatan dan seragam tentara di berbagai negara. Jadi kita hidup di dunia ini ekspor impor. Nah, tahun 70-an 80-an kita mengekspor tekstil dan garment yang kualitas rendahan. Nah, sekarang kita udah tinggalkan. Sekarang itu diproduksi oleh Bangladesh. Jadi kita naik kelas sekarang. Kenapa malam ini saya pakai jas? Karena saya ingin menunjukkan jas ini diproduksi oleh perusahaan garment di Bandung ya, yang 100% diekspor. Jadi kita tidak ekspor lagi t-shirt yang murah-murah itu, tapi ekspor jas. Nah, jadi berubah itu karena terjadi pembangunan. Jadi jangan khawatir, kita import yang memang kita tidak pantas lagi memproduksi karena garment kan UMP-nya naik terus, nggak sanggup bisa bersaing gitu. Jadi dinamis, jadi lihatlah gambaran keseluruhannya juga. Lebih baik Pak Jokowi bicara mengapa tiba-tiba kita, bukan tiba-tiba ya, sudah 4 tahun menjadi importir gula terbesar di dunia. Apa yang terjadi ini? Ya, nah itu kan salah pemerintah juga, karena pabrik-pabrik gula yang sekarang tidak pakai tebu rakyat. Dia pakai raw sugar gitu. Harganya lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri, harganya jomplang. Namun saya setuju dengan Pak Jokowi dalam kaitannya dengan dana APBN kan dana pemerintah, jadi enggak maksa-maksa warga negara untuk beli kan. Nah, pengeluaran pemerintah pusat ini pertumbuhan yang paling pesat adalah bayar bunga pinjaman. Iya, ya. Paling pesat, tumbuhnya paling pesat. Kedua belanja barang. Ketiga belanja pegawai. Keempat baru belanja modal. Kelima belanja sosial. Jadi buat rakyat pertumbuhannya lambat. Nah, boleh bisa dikatakan oleh karena itu di luar bunga ya, bayar bunga, ini kok pertumbuhan belanja barangnya pesat sekali gitu. Nah, oleh karena itu kita coba untuk menelusuri ya, bagaimana nih uang yang tadi ratusan triliun itu bisa menyerap produk-produk lokal. Saya setuju, tapi jangan apa-apa import dilarang gitu. Import dilarang. Yang waktu saya kuliah dulu, perdagangan itu hanya satu arah. Jadi misalnya Indonesia mengekspor komoditas, Indonesia mengimpor barang industri. Itu negara yang baru berkembang. Tapi lambat laun Indonesia sekarang mengekspor mobil, juga mengimpor mobil. Mengekspor pasta gigi, tapi mengimpor pasta gigi. Namanya perdagangan intra-industri. Itulah sumber kemakmuran tambahan dan semakin mempercepat rakyatnya sejahtera kalau yang diperdagangkan adalah barang-barang yang serupa, mirip. Saya ingin beri contoh satu lagi. Oke, kita jangan mimpilah memproduksi apa nih, flash disk ya, memproduksi flash disk seperti ini. Tapi insya Allah kita bisa memproduksi flash disk dengan casingnya aja. Jadi flash disknya dari Korea, dari Taiwan, tapi datang ke Indonesia kita bikin casing pakai kayu Indonesia, kayunya kayu cendana yang wangi. Jadi flash disk wangi nggak ada di dunia. Kemudian ditambah lagi dengan flash disk ini dibuatkan motif batik, motif tenun, itu baru keren. Jadi kita memanfaatkan potensi terbaik yang kita punya. Nah, sehingga Indonesia juga bisa
Ekspor. beli ini tapi juga mengekspor flash disk yang sama tapi udah kandungan Indonesianya. Itu yang saya harapkan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk mengembangkan ini semua gagasan Pak Jokowi ini, industrinya harus maju. Nah, dalam semasa era Pak Jokowi selalu setiap tahun pertumbuhan industri lebih rendah dari PDB-nya. Oke. Jadi terjadi gejala dini deindustrialisasi gitu. Karena semua ini industri kan. Oke. Nah kemudian yang kedua, untuk memajukan industri macam-macam ini, sumbernya dua, basisnya dua. Bapaknya industri, ibunya industri, kita yatim piatu industrinya. Industri baja kita lemah, cuma Krakatau Steel. Dan industri petrokimia kita juga lemah karena tidak ada yang terintegrasi. Jadi kalau di negara lain itu kilang dan petrokimianya menyatu. Di Indonesia kita punya Chandra Asri tapi Chandra Asri tidak punya kilang minyak. Yang ada kilang minyak tidak ada petrokimianya. Jadi ya udah pasti kalah karena hampir semua produk industri itu pakai besi baja dan pakai petrokimia. Termasuk obat paracetamol itu dari petrokimia. Ya itu aja komentar saya sementara. Jadi sebenarnya impor itu nggak selamanya buruk. Hanya saja kalau produknya diproduksi di Indonesia ini akan jadi masalah. Tapi kalau dari catatan LKPP, konon kabarnya memang segitu besar ya angka impor itu ya Pak? Iya, jadi Bapak Presiden marah itu sangat beralasan. Karena setelah melihat potret belanja APBN APBD kita, ternyata potretnya masih banyak impor. Sekarang saja kita catat dari sirup yang masuk ke kami, itu baru 50%-an. Per Senin kemarin ini belanja impornya udah 25,3 triliun. Banyak. Nah, jadi sangat beralasan beliau, padahal pemerintah ini the biggest buyers. Ya, ada 1.100 sampai 1.200 triliun per tahun. Beliau targetkan tahun ini 400 triliun harus belanja PDN, kira-kira gitu. Nah, beliau memberikan arahan dengan jelas jika kementerian lembaga itu kan sudah ada Perpres nih, Perpres 12/2021, 40% belanja kita perintah presiden adalah harus PDN dan UMK. Nah ini ada ruang. Nah, tetapi selama ini belum tereksekusi dengan baik dan sekarang Bapak Presiden telah memberikan arahan yang luar biasa untuk bisa dieksekusi ini. Salah satunya perintah kepada Kementerian Keuangan, kepada kami, kepada UMKM dan juga kepada Menteri Dalam Negeri dan juga BPKP. Nah di LKPP sendiri ini adalah ada produk-produk yang dimasukkan di e-katalog. Nah atas perintah Bapak Presiden ketika substitusi impornya sudah ada maka kami freeze. Ya, kami bekukan, tidak lagi bisa diklik oleh KL. Contoh misalnya, belum lama ini kami freeze kurang lebih 4.900 produk. Banyak sekali. Nah, jadi beliau sangat beralasan karena apa? Misalnya tempat tidur di Alkes dulu sudah ada di Indonesia tapi masih impor dan seterusnya dan seterusnya. AC kita 70% ini impor. Kalau kementerian lembaga misalnya semua pembangunan beli produk AC yang lokal, ini mereka bayar pajak, menambah lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah, lalu apa rencana aksi yang kami kerjakan sekarang adalah di LKPP sekarang kita melakukan beberapa transformasi. Sekarang Pak Faisal tidak ada lagi negosiasi harga ketika barang masuk ke LKPP. Kami drop. Kemudian tidak ada lagi perpanjangan kontrak setiap 2 tahun. Setiap hari mereka bisa naik. Dulu ada 8 proses untuk menaikkan barang ke LKPP. Sekarang Pak Anggota Dewan ini tinggal 2 langkah saja karena kami integrasikan sistem Desikap dengan e-katalog. Jadi sangat market friendly kira-kira gitu. Dan kami hanya memproses non digitalnya di depan dan di belakang. Bukan hanya itu, arahan Bapak Presiden jelas ketika ratas. Pangkas syarat-syarat yang menyebabkan UMK tidak bisa masuk e-katalog. Kenapa e-katalog? E-katalog ini tidak perlu lelang sehingga prosesnya dengan mudah. Oleh karena itu maka atas saran Bapak Presiden di ratas dan kemarin ditegaskan di Bali, kami drop SNI bagi produk-produk yang tidak menyangkut langsung keselamatan jiwa orang. Seperti tidak obat, tidak suntik. Dulu bangku ini yang tidak ber-SNI nggak bisa masuk e-katalog.
Begitu juga produk-produk yang lain mainan anak-anak padahal bisa diproduk oleh UMK kita. Nah sekarang kita buka. Yang kedua, atas saran Bapak Presiden sekarang seluruh kabupaten kota kita tetapkan untuk bisa mengelola e-katalog lokal. Dulu kami ketika jadi bupati 2 periode nggak bisa membuat e-katalog lokal karena syaratnya begitu sulit. Yang sulit, syaratnya banyak, harus KPBJ level 3. Sekarang tidak, sudah kita tetapkan. Sehingga ini mudah. Nah yang paling menarik adalah atas saran kebijakan Bapak Presiden ini, Kementerian Keuangan, Depdagri, BPKP, kemudian Kementerian UMKM, Pariwisata, ini bekerja keras untuk melihat regulasi apa saja yang menyebabkan UMK nggak mau jual produk ke Pemda. Kenapa nggak mau jual ke Pemda? Karena diutang. Tidak langsung, padahal duit ada karena proses administrasinya panjang. Oleh karena itu Pak Faisal, sekarang ada keputusan, terima kasih Pak Mendagri, Ibu Menteri Keuangan, dan juga teman-teman kementerian yang lain, kita percepat ini untuk mewujudkan ini. Karena meskipun Presiden sudah punya goodwill, kalau regulasi kecil-kecil tidak diberesin nggak bisa belanja. Maka sekarang Pak Anggota Dewan Terhormat, kita ada kartu kredit pemerintah. Nah, kartu kredit pemerintah daerah dan pemerintah. Ini dengan Himbara Pemda bunganya 0%. Nah, sehingga nanti barang yang dibeli masuk di e-katalog dan toko daring, pakai kartu kredit langsung dibayar. Selama ini dihutang Pak Faisal, bisa 3-4 bulan. Nah inilah beberapa reformasi kebijakan sebagai wujud dari arahan Bapak Presiden untuk membeli produk-produk dalam negeri dan juga UMK. Jadi syarat-syaratnya dipermudah, termasuk prosesnya juga dipercepat. Kira-kira begitu. Jadi kayaknya informasi mengenai banjirnya barang impor ini jangan-jangan juga dari LKPP. Apakah memang benar demikian? Nanti kita coba konfirmasi, sesaat lagi kita akan lanjutkan. Kita coba lanjutkan. Ini jangan-jangan pembisiknya Pak Jokowi kemarin dari LKPP ya? Pak Jokowi marah. Presiden ini datanya banyak Mbak, dan mengkonfirmasi saya kira beliau datanya luar biasa di berbagai kesempatan. Tapi data yang kami miliki memang arahan beliau ini sangat mengena. Karena dengan demikian ke depan, bahkan beliau sangat tegas kemarin. Bagi kementerian, lembaga dan daerah yang belanja produk dalam negerinya, tidak sampai target 40% supaya diberi sanksi, termasuk DAU dan DAK-nya untuk dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, termasuk pemotongan anggaran di kementerian. Saya kira ini adalah arahan yang sangat serius, bahkan inpresnya tadi kami dengar sudah diteken, berarti dalam minggu depan inpres terkait dengan berbagai regulasi yang menyebabkan belanja ke UMK. Jadi sebenarnya addressnya Pak Jokowi ini, Pak Presiden, adalah keberpihakan ke UMK-nya sangat terukur. Salah satunya terkait dengan penggunaan kartu kredit dan belanja di marketplace. Dulu untuk belanja di marketplace itu maksimum 10 juta Pak. Di atas 10 juta Pemda harus pertanggungjawaban pakai materai. Nah ini akan dinaikkan sehingga dengan begitu, dengan belanja di marketplace boleh untuk alat pertanggungjawaban, ini akan mendorong digitalisasi pengadaan, transparansi, dan UMK akan dibeli oleh pemerintah daerah dan KL. Di sini ada Kemenkop UKM yang memang membidangi, mengawasi dan juga mementori untuk bisa upgrading. Pak Hanung, ini kalau kita lihat sangat konsisten, dan Pak Presiden tadi kalau saya pinjam kalimatnya Pak Kepala LKPP sangat tegas mengenai konsumsi produk lokal ini. Nah kalau dari Kemenkop UKM untuk bisa mendorong agar bisa terserap dengan baik, sampai sejauh ini sudah sampai mana Pak? Ya, jadi Kemenkop melakukan dari banyak sisi Mbak Brigita. Jadi dari sisi dari sisi supply UMKM-nya gitu ya, itu kita siapkan berbagai berbagai kebijakan sudah kita, dari pembiayaan gitu ya, salah satunya juga ini sudah ada landasan hukumnya di Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa perintah kerja dan sebagainya itu bisa dijadikan kolateral gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu sekali. Kemudian juga sertifikasi gitu ya. Jadi kita memberikan bantuan sertifikasi. Bahkan kalau untuk yang mikro itu sertifikasi untuk halal, dan juga ada NIB yang berlaku sebagai izin tunggal, itu bisa diberikan secara gratis gitu ya, berbagai sertifikasi. Kemudian untuk usaha kecil dan menengah kita juga membantu fasilitasi mereka untuk memperoleh berbagai sertifikasi, termasuk sertifikasi internasional. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pendampingan dan sebagainya, kemudian mengikuti pameran dan sebagainya. Artinya kita menyiapkan UMKM tadi untuk memenuhi standar dan sertifikasi yang dibutuhkan. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga ingin menunjukkan dalam pameran kemarin, juga pameran-pameran itu ingin kita menunjukkan bahwa UMKM kita ini bisa
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang teknologinya tinggi. Jadi kemarin kita pamerkan gitu ya, produk-produk UMKM kita ini yang bisa membuat simulator, bahkan simulator pesawat terbang mereka bisa bikin. Dan itu kita tunjukkan, gitu ya. Engineering desainnya dari mereka, gitu ya. Brandnya juga dari mereka. Jadi kita concern sekali UMKM yang bisa punya haki, gitu ya, yang concern dengan haki, engineering, gitu ya. Kemarin juga ada yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan, termasuk untuk reverse osmosis, gitu ya, untuk dialisis ginjal itu mereka sudah bisa bikin. Kemudian antigen dan sebagainya, itu mereka bisa bikin. Nah itu kita tampilkan kemarin. Jadi untuk meyakinkan kepada kementerian dan lembaga bahwa UMKM kita ini mampu teknologi-teknologi yang tinggi itu mereka bisa kuasai. Nah mereka hanya butuh kesempatan untuk diberi ruang untuk untuk digunakan produknya gitu ya. Jadi kemarin kita pamerkan. Jadi kita juga pameran-pameran yang kita lakukan itu salah satunya untuk meyakinkan kepada publik bahwa UMKM kita ini bisa bikin. Jadi salah satunya kemarin mereka bisa bikin alat simulator untuk bedah gitu ya. Ada yang bisa membuat alat untuk ROV gitu ya, untuk alat semacam robot untuk eksplorasi bawah laut gitu ya. Itu skala menengah, industri menengah gitu ya. Nah, UMKM kita ini cukup mampu lah gitu ya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang saat ini diberikan kepada pihak-pihak ketiga. Jadi kita terus mengembangkan mereka. Nah, kita ingin membuat sebuah sistem, Mbak. Jadi tentunya dan sistem yang terlembaga gitu ya, bahwa setelah kita kemarin ditugaskan kalau Pak Anas dari sisi supply-nya menjamin bahwa UMKM itu produknya akan dibeli, kita akan membangun dari sisi di supply-nya kita. Jadi kita menyiapkan UMKM kita untuk bisa masuk. Itu yang kita lakukan, Mbak Brigit. Termasuk pembiayaan. Ya itu, kalau dari sisi pembiayaan yang membuat agar bisa berproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan, apa yang kemudian Kemenkop upayakan, Pak? Ya, jadi kami sudah menyiapkan beberapa program. Salah satunya itu sesuai dengan amanat Presiden bahwa target untuk pembiayaan UMKM yang saat ini baru 20%, ini dinaikkan menjadi 30% kredit alokasi untuk di UMKM. Karena jumlah ini jauh lebih rendah daripada di negara-negara lain ya, proporsi kredit yang diberikan kepada UMKM. Jadi Presiden ingin bahwa ditargetkan hingga 30% itu untuk UMKM. Nah, kita siapkan untuk UMKM yang bisa menyerap kredit-kredit tadi dengan menghilangkan juga membantu untuk mengurangi berbagai risiko. Salah satunya risiko pasar tadi ya, itu bisa kita bantu. Jadi itu, dan beberapa kebijakan sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, dan kita menyiapkan dari sisi juga dari industrinya. Jadi industri keuangan itu kita coba bersama-sama dengan mereka menyiapkan beberapa skema, Mbak Brigida, agar tadi UMKM kita bisa lebih cepat gitu ya. Dan kita pendekatan mulai ekosistem gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Pengadaan barang ini akan kita buat dalam sebuah ekosistem sehingga resiko-resikonya juga bisa terukur gitu ya, dan juga terintegrasi. Jadi ini yang kita akan lakukan dalam waktu dekat. Oke. Bang Deddy, ini ada tantangan yang juga mesti didorong oleh anggota Dewan tentunya seperti yang tadi disampaikan. Karena kalau tidak bekerja bersamaan jalannya termasuk regulasinya kan akan susah kalau kita menggunakan dana APBN juga, Bang. Ya, pertama saya mau bilang bahwa regulasinya tadi sudah disebutkan oleh Bung Anas ya, bahwa ada Perpres nomor 12 tahun 2001 ya, bahwa 40% dari belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah itu harusnya ditujukan kepada UMKM ya, dan industri dalam negeri, termasuk misalnya sampai yang pagu 15 miliar tuh harus kepada UMKM. Harusnya. Nah, yang jadi persoalan kan sekarang 57% dari data 2021, 57% barang yang terdaftar dalam e-katalog itu adalah impor, produk impor. Hanya 43%-nya yang produk dalam negeri. Dari 43% itu pun hanya 4% yang punya TKDN. Nah, selebihnya 39% itu non TKDN.
Ini yang saya kira menjadi salah satu concern Pak Jokowi. Jadi bukan soal sekedar membangun masalah importasinya, tetapi akhirnya APBN itu tidak dinikmati oleh rakyat. Itu yang menjadi dasar persoalannya kalau menurut kami, ya, bukan sekedar soal impornya aja. Karena kalau kita mau bicara jujur memang, misalnya ini seolah-olah menjadi narasi yang anti impor, salah, bukan ke sana. Karena realitanya kita memang harus mengimpor, karena tidak semua barang kita bisa produksi. Yang kedua, tidak semua kita punya barang substitusinya, kan gitu. Yang ketiga, belum tentu kita produksi pun harganya lebih murah. Nah, kan ini problem. Itu bicara kita soal ekosistem industri secara keseluruhan. Ya tadi Bang Faisal bicara tentang the mother of industry. Itu kan ada besi, baja, ya, dan petrokimia. Nah, walaupun pemerintah sudah mengarah ke sana di sektor petrokimia sebenarnya sudah ke sana. Tetapi di baja kita ini ya ampun deh. Ya, dulu Bung Karno mendirikan Krakatau Steel itu kan ke sana arahnya. Tahu nggak berapa besar uang yang keluar dari kita gara-gara baja mobil itu aja. Itu gedenya nggak karu-karuan. Tapi Krakatau Steel tidak memproduksi itu. Malah dulu dia investasi di blast furnace yang terbukti ngawur dan jadi masalah sampai hari ini dan nyaris bikin bangkrut Krakatau Steel, nyaris. Ya, nah ini kan problem mendasar kita. Tetapi lebih dari situ juga saya mau katakan begini, selama ini juga kementerian itu, ya, pemerintah lah saya katakan, bukan kementerian, ini memang sudah punya tradisi panjang kong kali kong dengan importir. Ini terus terang saja saya katakan, ya. Apalagi yang dia banyak barang-barang. Saya mau ambil contoh aja. Harusnya dari COVID, ya, industri kita ini mendapat keuntungan. Tapi ya jarum suntiknya dari mana? Cool box-nya dari mana? Itu kalau industri dalam negeri mau masuk e-katalognya Kementerian Kesehatan, itu ampun-ampun, jangan harap bisa masuk. Hal yang sama terjadi di BUMN. Begitu juga. Jadi ada persoalan di situ, memang ada pemburu rente, saya harus katakan itu ada pemburu rente di sana yang menjaga kepentingan-kepentingan itu. Tapi di sisi lain juga ada persoalan, karena barang substitusinya belum banyak, harganya belum kompetitif, akhirnya mereka memilih yang produk luar yang memang lebih murah. Kenapa? Kalau dia ambil yang lebih mahal, ya nanti diperiksa polisi, KPK dan jaksa. Lah ini kan juga harus menjadi satu tarikan nafas. Nggak bisa, karena problem kita sebenarnya menurut saya kemarin Pak Jokowi itu, kalau barang yang sudah ada di sini, ya berikanlah cara supaya itu mudah menyerap APBN. Boleh gampang gitu. Nah ini yang nggak terjadi. Ini ada usaha yang luar biasa dari LKPP juga kan Bang. Apalagi yang kemudian. Ya seharusnya begitu ya. Ini ya gini ya. Tadi kalau persoalan barang substitusinya sudah ada, harganya sudah oke. Saya mau kasih contoh. Dulu saya lama bekerja di UNDP. Pengadaan itu terpusat di New York. Ya, kita mau beli meja kursi itu harus lewat New York. Tetapi kita hanya duduk di sini, lihat vendor list, kasih quotation ke mereka, mereka kembali, kita putuskan. Tinggal soal selera, karena soal harga pasti sudah kompetitif. Ya, itu resume kita kirim ke New York. Hanya hitungan jam kembali. Di kita ini pengadaan barang dan jasa, itu ada lubang hitam. Ini problem, makanya dari dulu waktu Pak Agus yang dulu ketua KPK, waktu Pak Jokowi menang pertama, kita pernah mendiskusikan ini. Saya bilang alangkah enaknya kalau pemerintah ini punya otoritas tunggal, badan tunggal, sekarang LKPP, ya, karena waktu itu masih sedikit yang melalui LKPP Mas Anas, ya. Kalau semua ada di sana, ya, pengawasan KPK pun lebih enak. Nggak harus mengawasi seluruh pengadaan di seluruh kementerian pemerintah daerah. Karena langsung begitu APBN, APBD diketok, langsung tahu tahun ini butuh kursi berapa, meja berapa, ini berapa, kertas berapa. Tinggal semua yang sudah ada di vendor list, lempar. Untuk daerah ini, lu kasih harga berapa, ini berapa. Jadi tidak ada yang aneh, tidak ada pihak ketiga, tidak ada pemburu rente yang diantaranya. Tidak ada hantu dalam tanda petik yang di tengah-tengah itu ya. Sama juga dengan konstruksi. Kalau di konstruksi itu satu pengadanya seperti di Korea, enak sekali. Iya kan? Tinggal kita punya vendor list gitu ya. Kalau ada proyek di sana,
Kita sudah tahu siapa aja yang kompeten, punya kompetensi dasar, tinggal bilang mau bangun ini, lu berapa harganya? Tinggal lihat itu. Nah sekarang yang terjadi apa? Orang pinjam PT untuk ikut pengadaan, pinjam bendera, segala macam. Adalah persenan untuk kesana kemari. Lah ini kan tergantung kita mau apa. Nah kembali lagi saya kira yang paling penting, karena ini concernnya adalah sebenarnya bagaimana rebound ekonomi ini dinikmati oleh rakyat kita, juga kue APBN itu 40%-nya dinikmati pengusaha UMKM dan pengusaha kecil. Ini yang harus kita dorong, LKPP pengadaan itu memang harus sinkron semua. Tidak boleh lagi ada di perkementerian kalau menurut saya, langsung masuk ke satu aja. Jadi dan itu sistem vendor list aja, nggak perlu ada tim tender, nanti nego-nego makan malam dengan siapa. Itu menurut saya bullshit, selama itu masih ada omong kosong. Jadi gini, jadi benar sekali nih. Itulah dulu target produk LKPP itu setahun 95.000. Tapi kami per Maret ini kami target 200.000 produk naik. Dan sekarang sudah 215.000. Target akhir tahun 1 juta produk karena mekanismenya sudah kita potong. Tidak ada lagi negosiasi harga untuk memasukkan barang. Dan sekarang produknya kita buka untuk masuk sebanyak-banyaknya. Jadi kalau tadi data masih 57%, saya kira ke depan akan banyak jauh berkurang. Betul. Sekarang sudah mulai nambah. Nanti kita coba konfirmasi bagaimana kesiapan dari Kemenkop juga untuk bisa mendorong, termasuk juga lubang hitam yang tadi dalam tanda petik dimention. Mengapa dan bagaimana caranya untuk bisa mengikis pelan-pelan? Bang Faisal pasti juga punya catatannya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ada Rente di sana yang sebenarnya tadi di awal sudah di-mention, sudah dipangkas. Nah Bang Faisal, apalagi yang harus dilakukan supaya ini bisa terrealisasi dengan baik dan hantu-hantu dalam tanda petik yang kemudian memanfaatkan keuntungan sehingga membuat pengusaha lokal ini tidak bisa menjadi raja, bisa ya terkikis pelan-pelan. Silakan Bang Faisal, mungkin bisa pakai mic-nya Bang Faisal. Mungkin sistem penganggaran ya, karena saya juga pernah ngelola proyek gitu ya, proyek APBN. Item proyek itu 3, honor, perjalanan dinas, belanja barang. Itu yang lain nggak boleh gitu, yang lain nggak bisa gitu. Nah belanja barangnya ini memang pelik sekali ya. Jadi misalnya komputer, mereknya apa, tinggal ditempel gitu. Padahal komputernya murah gitu ya. Yang seperti itu saya alami sendiri ya. Kemudian ada pemeriksaan. Macam-macam lah. Jadi situasinya memang masih sangat berat. Oleh karena itulah KPPU juga waktu saya di Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sebagian besar kasus ya tender gitu. Ya kong kali kong antara pemberi kerja dengan yang memperoleh pekerjaan gitu. Nah ini yang harus diselesaikan. Rasanya juga terkait dengan apa ya? Biasanya kan secara umum gaji pegawai negeri masih belum memadai ya. Nah oleh karena itulah ada side income, pendapatan tambahan gitu ya dari proses-proses ini dikumpulkan gitu. Ada koordinatornya di kementerian-kementerian itu. Nanti kan kalau zaman dulu, zaman saya masih PNS, seumur-umur saya jadi PNS nggak ada THR. Nah jadi THR-nya lah minta sama yang pemasok-pemasok itu, yang begitu-begitu banyak. Nah ini barangkali yang LKPP dibuka supaya terang benderang sekali. Nah namun perlu ada komitmen dari negara juga untuk remunerasinya memadaikanlah PNS ini ya. Karena secara teori dia tidak mungkin bisa nyekolahkan anak sampai perguruan tinggi dengan gaji yang ada sekarang ini. Berat. Jadi dia harus nyangkul gitu. Nyangkulnya di dalam. Kalau nyangkul di luar kan namanya ngobyek ya. Ini nyangkul di dalam ini yang berat. Nah itu juga yang tercermin sih sebetulnya dalam ini ini belanja barang loh, belum belanja modal. Belum investasi ya, itu lebih berat lagi tugas LKPP. Belum lagi belanja jasa. Oh itu standarnya makin susah tuh. Itu kan kalau kita dapat proyek penelitian gitu ya dari APBN atau dari BUMN harus presentasi di LKPP tuh.
dikuliti habis. Jadi saya respect lah ya dengan teman-teman sehingga tidak terjadi lagi overpricing gitu ya. Apalagi untuk konsultan-konsultan keren-keren itu loh, yang keren-keren yang dari luar itu ya. Oke. Mereka men-charge pokoknya mahal sekali. Tapi salah pemerintah juga sih. Kenapa? Minta cepat, proyek 3 bulan harus jadi sebulan. Gitu-gitu kan mereka juga tentu saja ininya beda ya. Jadi perencanaannya juga harus baik lah saya rasa. Tapi yang terpenting bagi saya, tolong peningkatan belanja barang itu agak diredam. Masa belanja barang pertumbuhannya tertinggi kedua setelah bayar bunga gitu. Belanja pegawai nomor 3, oke, saya lebih make sense belanja pegawai kalau betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah barulah APBN itu bagi rakyat semakin banyak, dan belanja modal yang tidak habis. Ini kan belanja barang ini secara umum yang habis dipakai ya Pak Anas ya. Yang habis dipakai, jadi ATK lah apalah gitu-gitu. Nah, Pak Hanung, ini tentunya Kemenkop mesti menjawab tantangan karena di LKPP sudah benar-benar dibuka. Jadi kan penguatan dari UMKM-nya juga mesti kuat Pak Hanung. Apalagi yang Kemenkop sudah rencanakan dan strateginya Pak Hanung. Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama, mungkin saya dari awal sedikit ya. Jadi yang pertama adalah kami ingin menggali informasi mengenai produk-produk apa saja yang dibutuhkan oleh UMKM berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan. Agar informasi itu juga bisa diantisipasi oleh UMKM kita, produk-produk apa saja gitu ya. Yang kedua, kemudian kita mendorong UMKM kita ini masuk e-katalog gitu ya. Tadi target Pak Kepala LKPP itu kan ada 1 juta gitu ya. Nah, kita dorong UMKM kita ini bisa masuk ke e-katalog dan e-tendering gitu ya, dan juga ke bela pengadaan gitu ya. Itu kita dorong gitu ya. Nah, dengan sekaligus kita fasilitasi kalau memang diperlukan sertifikasi itu kita bantu untuk lakukan sertifikasi. Selain tentunya Pak Anas sudah memberikan relaksasi untuk UMKM terhadap beberapa persyaratan teknis yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan gitu ya. Itu sudah ada relaksasi. Tetapi kalau yang diperlukan kita akan bantu untuk mendapatkan sertifikasi tersebut bersama dengan kementerian-kementerian lain. Kemudian kita melakukan pembinaan gitu ya, pembinaan mengenai akses modal. Kalau misalnya dia butuh mengenai kualitas produk gitu ya, kita bikin rumah produksi bersama dan sebagainya gitu ya. Kita untuk meningkatkan kualitasnya supaya bisa masuk standar. Kemudian juga kita akan hubungkan dengan beberapa kementerian yang punya program-program untuk riset agar spesifikasinya dia bisa ditingkatkan sesuai dengan standar yang dilakukan. Ada beberapa program pemerintah sebenarnya bisa dimanfaatkan, ada super deduction gitu ya, atau kemitraan bidang riset gitu ya, dan juga pembinaan lain. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga untuk akses pembiayaan seperti yang saya sampaikan gitu ya. Nah itu kita akan itu beberapa hal yang kita lakukan untuk mereka. Baik. Jadi kesimpulannya supaya ini bisa dipercepat sesaat lagi, tetap bersama kami. Sebenarnya kementerian perlu juga sih untuk diberikan teguran ya sama presiden, dan dari situ kan juga masyarakat juga jadi tahu kalau ternyata sebenarnya dari kementerian sendiri nih banyak yang masih menggunakan produk-produk yang impor. Saya juga kan lihat-lihat berita-berita lama juga ya. Nah itu kelihatannya polanya itu kayak manuver aja ya. Tapi itu tidak diselesaikan gitu ya. Nggak perlu juga marah-marah ya. Para menteri itu untuk bisa melakukan kebijakan mau impor apapun itu pasti ada persetujuan dari yang di atas juga gitu. Harus ada dukungan untuk industri dalam negeri untuk bisa meng-create apa yang memang kita itu butuh gitu. Jadi mungkin kekesalan dari pribadi yang melihat anak buahnya kurang maksimal. Kalau menurut saya sih sebetulnya masih bisa diinstruksikan secara internal ya. Beresin aja diam-diam, yang penting rapi, beres. Rakyat nggak perlu tahu lah, yang penting pemerintah gerak cepat, beres masalahnya gitu aja. Make it simple. Kita minta closing statement dari dua narasumber lainnya Bang Deddy. Jadi ke depan yang mesti segera dilakukan. Ya pertama karena ini bicara lebih banyak kepada
apa namanya APBN ya supaya dinikmati oleh usaha kecil ya dan apa namanya ya mikro juga lah kalau bisa ya, tapi mungkin mikro sulit. Ini ya harus benar-benar komitmennya ya. Ini perbaikannya tentu kalau menurut saya adalah dengan sistem. Ya, sistem ini LKPP dengan e-katalog, bidding segala macam itu memang harus diperkuat. Walaupun tetap ada peluang-peluang untuk penyimpangan, ya. Tapi paling tidak bisa diminimalkan. Paling tidak kan? dengan itu lebih ini daripada hanya bersifat himbauan atau perintah. Karena kita berhadapan dengan manusia yang memang manusia Indonesia itu suka jalan pintas dan suka pengen cepet kan gitu. Nah kalau ini sudah diberesin ya mudah-mudahan. Tetapi di luar anggaran pemerintah kalau menurut saya ya memang ekosistem industri kita ini harus diperbaiki dengan benar dari hulu ke hilirnya. Karena semakin hari kita ini bukannya semakin produktif, semakin memproduksi ya makin banyak konsumsi. Ya. Jadi itu kan tidak memberi manfaat yang besar. Bukan kita menolak impor atau barang luar negeri, tetapi kan kita harus men-trigger terus-menerus supaya memang kita bisa apa namanya mendapatkan keuntungan besar sebesar-besarnya. KPP silahkan. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Presiden kemarin marah itu satu paket dengan instruksi beliau agar APBN APBD kita dibelanjakan untuk UMK. Dan saya barusan dapat kiriman hari sudah keluar Inpres nomor 2 tahun 2022. Ini sebenarnya dalam rangka Bangga Buatan Indonesia yang pembinanya Pak Menko Marves. Nah ini jelas sekali instruksi kepada para bupati dan wali kota agar 40% itu untuk UMK. Usaha mikro, kecil dan koperasi, bukan menengah. Dari sini komitmennya saya kira sudah sangat jelas dan harapan kami nanti ini bisa kita eksekusi bersama-sama. Dan kalau ini jalan seperti hitungan dari BPS akan mendorong pertumbuhan 1,6 sampai 1,7% dan berbagai regulasi terkait belanja ini juga setelah diberesin dengan Inpres ini termasuk juga Pak Mendagri sudah merevisi Permendagri 77 sehingga teman-teman bisa belanja menggunakan kartu kredit termasuk pertanggungjawaban keuangan dan lain-lain. Dari sini kami optimis ke depan dengan pemangkasan birokrasi yang telah kami lakukan, kemudian e-katalog lokal kemudian bisa dibuka oleh seluruh kabupaten kota dan di sini bukan hanya keripik kerajinan saja yang dimaksud UMK, tapi misalnya teman-teman yang punya material batu bisa masuk e-katalog, aspal bisa di e-katalog, pasir masuk e-katalog, paving masuk e-katalog. Dari sini sesungguhnya penyerapan anggaran akan semakin cepat sehingga respon dari usulan rakyat ke depan dengan e-katalog akan segera bisa diwujudkan. Baik. Kira-kira gitu. Jadi dasar hukumnya sudah jelas, tinggal bagaimana peta jalannya. Sedikit saya kira apa namanya jumlah yang TKDN tadi juga harus terus diperbesar Mas supaya kita tidak melarang impor, tetapi untuk APBN itu persyaratan TKDN itu saya kira akan sangat membantu. Di Kemenperin sudah melakukan upaya-upaya itu percepatan termasuk upaya percepatan saya sudah usul supaya Kemenperin dan setujui oleh beliau akan merubah bahwa surveyornya tidak hanya 2 tapi akan ditambah sehingga percepatan untuk yang mendapatkan sertifikat TKDN akan lebih banyak. Kira-kira gitu. Kayaknya makin panjang kalau kita bahas TKDN. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih Bang Deddy, terima kasih Bang Faisal, terima kasih Mas Anas, dan juga terima kasih Pak Anung. Mudah-mudahan saja implementasi dari ketentuan-ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan juga pemerintah ini bisa terimplementasi dengan baik agar harapan kita bisa jadi raja di negeri kita sendiri dan bisa menguasai perekonomian tentunya bisa terwujud. Saya Brigita Manuar pamit, selamat malam, sampai jumpa.